Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sapitri, NPM 1923-165 dari Perguruan Tinggi Amik Dian Cipta Cendekia, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi Persediaan Barang pada PT KAU Indonesia. PT KAU Indonesia berdiri pada tahun 18 Januari 1985 dengan sebuah visi menjadi perusahaan yang paling memahami dan dekat di hati konsumen dan pelanggan dalam memproduksi produk-produk berkualitas untuk konsumen. PT KAU Indonesia bergerak di bidang usaha barang-barang konsumsi seperti produk-produk dari PT KAU seperti Laurier, Biore, Meris, Attack, dan Magiclean. Dari masing-masing itu produk dari PT KAU. Persediaan barang di PT KAU sangat memadai. Jika PT KAU memproduksi banyak, sudah terjelas akan muncul di komputer hasil dari PT KAU Indonesia. Langsung ke bab 2, gambar umum organisasi jabatan. Di sini organisasi jabatannya, dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan pengadaan karyawan seleksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Bab 3, hubungan kerja, pasal 9 ayat 1 dan 2, maka PT KAU akan melakukan pendidikan dan pelatihan guna untuk kepentingan perusahaan ataupun sebagai peluang bagi karyawan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Maka akan PT KAU Indonesia terdapat dua sistem produk yang umum digunakan perusahaan manufaktur. PT KAU sudah mempunyai struktur organisasi yang berbentuk seperti bagan. Kita masuk ke objek penelitian. Objek penelitian sistem yang berjalan SOP-nya yaitu 1. Menumbuhkan citra perusahaan yang khas. 2. Buat masa depan grup KAU. 3. Menjaga kesehatan karyawan dan keluarganya. 4. Menerapkan teknologi dan infrastruktur canggih. Dan kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 6, yaitu bagaimana pengaruh secara langsung brand awareness terhadap corporate image pada produk Laurier PT KAU Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh secara langsung customer satisfaction terhadap corporate image dan produk Laurier di PT KAU Indonesia. 3. Bagaimana pengaruh secara langsung dan simultan brand awareness dan customer satisfaction terhadap corporate image pada produk Laurier pada PT KAU Indonesia. 4. Bagaimana pengaruh secara langsung brand awareness terhadap customer loyalty pada produk Laurier PT KAU Indonesia. 5. Bagaimana pengaruh secara tidak langsung brand awareness terhadap customer loyalty melalui corporate image pada produk Laurier pada PT KAU Indonesia. 6. Bagaimana pengaruh secara langsung customer satisfaction terhadap customer loyalty pada produk Laurier PT KAU Indonesia. Kita masuk ke identifikasi penyebab masalah. Bagi kita untuk membangun landasan untuk mewujudkan pertumbuhan dengan baik di masa depan, ini berarti bahwa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk berurusan dengan perubahan dan membangun modal yang memungkinkan kita untuk menjadi kekuatan pendorong di balik perubahan tersebut. Kita masuk ke bab 3, audit sistem, yaitu framework audit sistem informasi, yang merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasian bukti yang melakukan oleh pihak yang diidentikan dan kompeten untuk mengetahui apabila suatu sistem informasi dan sumber daya terkait. Di sini ada 7
Audit sistemnya pertama melindungi aset, kedua menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, tiga menyediakan informasi yang relevan dan handal, empat mencapai tujuan organisasi dengan efektif, 5 menggunakan sumber daya dengan efisien, 7 tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengenalan internal. 7. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut. Kita masuk ke implementasi audit sistem informasi. Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut dengan EDP, Audit Electronic Data Processing Audit atau Computer Audit merupakan suatu proses dikumpulnya data dan dievaluasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem informasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal. Dan masuk ke rekomendasi hasil studi. Kesimpulannya, dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di setiap perusahaan tentu akan membuat karyawan nyaman di tempat kerja. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.